Saudara, penanganan corona di Indonesia belakangan ini memburuk seperti yang pernah disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Indonesia beberapa kali mencatat rekor buruk dalam hal tambahan harian kasus corona. Merujuk data per November, catatan rekor kasus harian positif corona sudah terjadi beberapa kali. Tertinggi pada 3 Desember kemarin. Kasus positif harian menjadi lebih tinggi lagi, yaitu lebih dari 8.000 kasus. Di mana pergerakan kenaikan mulai terjadi sejak 27 November, lalu dengan kasus harian positif corona mencapai lebih dari 5.800 kasus, disusul tanggal 29 November yang mencapai lebih dari 6.200 kasus. Dan bertambahnya kasus harian positif corona menyebabkan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19 terisi lebih dari 60%. Sementara standar aman keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah 60%. Strategi apa yang harus segera diperbaiki pemerintah untuk bisa menekan penambahan kasus harian positif corona? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut. Di tengah tingginya lonjakan kasus harian positif corona, Presiden Joko Widodo mengklaim mitigasi pandemi virus corona mulai membuahkan hasil. Salah satu indikatornya adalah kasus aktif COVID-19 yang lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia. Indonesia memiliki kasus aktif sebesar 12,72%, sedangkan rata-rata dunia 28,04%. Kemudian tingkat kesembuhan juga semakin membaik, mencapai angka 84,02%. Lebih baik dari angka kesembuhan, ini rata-rata dunia sebesar 69,56%. Namun demikian, kasus harian positif corona di tanah air beberapa pekan terakhir mencatat angka tertinggi. Misalnya pada 27 November lalu, kasus harian positif corona mencapai 5.828 kasus. Kemudian pada 29 November, kasus harian sebanyak 6.267 kasus. Dan kasus harian positif corona paling tinggi terjadi pada 3 Desember, di mana angkanya mencapai 8.369 kasus. Namun data soal tingginya kasus harian positif corona sempat diprotes Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan terdapat perbedaan data penambahan kasus corona Jateng pada 29 November 2020. Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan angka 2036, sedangkan data Pemprov Jawa Tengah menunjukkan penambahan 844. Kenapa begitu ya? Datanya berbeda. Tapi kemarin saya lagi di Jakarta, saya sudah kontak, informasi sudah saya sampaikan ke Pak Luhut, saya sudah kontak Pak Menkes sudah langsung menjawab, segera kita perbaiki. Pusdatin saya ajak ngobrol, Pak Wiku saya telepon, jadi Bu Dewi yang ngurusi data udah dari Satgas saya telepon untuk clearance dulu, karena kita tidak segitu. Nah, akhirnya udah ketemu, memang ada data delay, memang tes kita juga tinggi, tapi kita tidak pungkiri, memang ada kenaikan, memang ada, bukan tidak. Untuk hari ini, kasus harian positif corona mencapai 5.803 kasus, sehingga total kasus positif corona sebanyak 563.680 kasus. Pasien yang sembuh mencapai 466.178 orang, sementara yang meninggal sebanyak 17.479 orang. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan meledaknya kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir tak bisa ditolerir. Satgas menyebut tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan semakin menurun. Mohon agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat harus sadar kelalaian ini berdampak sangat fatal. Jangan menunggu kasus harian semakin tidak terkendali untuk dapat disiplin terhadap diri sendiri. Sementara itu, sebanyak 3.280 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Total pasien itu berasal dari akumulasi pasien yang berada di 4 tower. Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Muhammad Arifin menyebut angka keterisian Wisma Atlet masih di bawah 60%. Kita masih bisa menampung. Masih bisa menampung karena
ini keterisiannya 60%, di bawah 60% secara keseluruhan ya, tower 4, 5, 6 maupun 7. Namun demikian bukan berarti terus santai-santai, kemudian ini menurun, bukan, belum. Ini tertahan di puskesmas juga kami monitor masih banyak. Karena kita... Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengaku tidak kaget dengan tingginya kasus harian positif corona. Menurutnya harus segera dilakukan evaluasi mendalam terkait penanganan corona di Indonesia, seperti testing dan tracing yang belum memenuhi target Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Perkuat strategi yang sangat penting dan fundamental itu yaitu di strategi testing tracing ini yang akan berimplikasi pada penemuan kasus secara dini, kemudian juga akhirnya melakukan upaya isolasi dan karantina dengan cepat. Ya. Ini yang pemerintah harus lebih serius melakukan manajemen penanganan pandemi. Sementara masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga penambahan kasus harian positif corona bisa terus ditekan. Tim Liputan Kompas TV. Kemarin kasus positif corona di Indonesia kembali memecahkan rekor penambahan harian dengan 8.000 kasus lebih dalam 1 kali 24 jam. Di satu sisi, ketersediaan ruangan rumah sakit sudah melebihi batas aman ditetapkan WHO, yakni 60%. Belum lagi masih banyak penyajian data terkait penanganan COVID-19 yang seringkali simpang siur. Benarkah negara sudah mulai kewalahan menghadapi COVID-19? Kami bahas ini bersama tim pakar kesehatan masyarakat Satgas COVID-19 Nasional, Hasbullah Tabrani, serta epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Selamat malam Pak Hasbullah, Pak Miko. Selamat malam. Pak Hasbullah, jadi bagaimana perbandingan dari, kalau saya sebutkan tadi angkanya paling tinggi 8.000-an, tembus 8.000 ya beberapa kemarin. Bagaimana perbandingan dengan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang ada? Amankah dalam bahasa awam? Tadi sudah disajikan sebetulnya, tentu saja tidak bisa dikatakan aman, semakin tidak aman selagi semakin naik kasusnya. Yang perlu dipahami masyarakat, saya nggak usah kasih angka-angka karena itu juga nggak akan terlalu penting. Tapi yang penting disadarin bahwa fasilitas kesehatan kalau jumlah tempat tidur bisa kita tambahin. Tapi dokter nggak bisa kita tambahin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun nggak bisa. Nah jadi dokter yang ada itu masih sama, yang ahli-ahlinya masih sama. Nah kalau jumlah kasusnya naik terus berarti beban si dokter akan makin berat. Dan tambah sulit lagi untuk menangani kasus-kasus yang semakin banyak. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah jangan nambah kasus. Lebih baik kita cegah, jangan sampai tambah lagi yang terkena virus corona ini. Itu yang paling penting. Ya. Udah pasti, kalau tambah kasus mau 8.000, mau 9.000, bisa jadi dalam waktu dekat 10.000 ini. Yang saya khawatir ada pilkada, ada libur lagi ya, bisa jadi nanti dalam waktu dekat akhir bulan ini bisa naik, ini bisa 10.000-an lebih. Nanti Pak Miko bisa jawab itu. Nah ini yang perlu dicari masyarakat. Kalau kasusnya bertambah banyak, jumlah tenaga dokter, jumlah fasilitas sama, kan ada yang tidak kebagian tempat, kan begitu. Sama kalau kita mau ke restoran, mau makan, kursinya cuma 5, orangnya ada 6, ya akan ada yang antri, nunggu. Ya kalau antri nunggu cuma mau makan nggak ada masalah. Ini antri dalam keadaan sakit bisa terancam meninggal kalau berat, luar biasa merugikan kita sendiri dan juga merugikan negara karena biaya berobat itu ditanggung negara nih. Pak Hasbullah, Anda mau mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah mencegah dan pencegahan itu harus dilakukan bersama-sama agar jangan sampai ada yang semakin banyak yang positif COVID-19, itu satu-satunya cara? Cara yang terbaik dan termudah sebetulnya memastikan masyarakat untuk mencegah penyakit. Sebenarnya kan pencegahannya tidak sukar, hanya 3M tugas masyarakat. Ya, pakai masker yang betul, yang memenuhi syarat, jaga jarak 1,5-2 meter, jangan berkerumun, hindari ada kemungkinan kerumunan, apapun namanya, mau pengajian, mau nonton bersama, mau arisan, mau liburan, jangan ciptakan kerumunan karena penularan virus corona sederhana, jarak dekat. Dan yang terakhir adalah bersihkan diri, biasakan semua cuci tangan, mandi dan sebagainya yang pakai sabun yang bisa mematikan virus. Itu saja yang diminta dari masyarakat, ya.
Dan masyarakat harus paham betul bahwa kalau kita terkena, maka risiko bukan hanya biaya berobat. Oke lah, biaya berobat ditanggung oleh negara. Tapi rasa sakit nggak bisa ditanggung negara. Kalau kehilangan anggota keluarga nggak bisa ditanggung oleh negara, nggak bisa dibalikan nyawa-nyawa itu oleh negara manapun. Ya, itu yang mesti masyarakat sadari. Ya. Baik Pak Hasbullah, kalau ke Pak Miko, tepatkah diksi atau pilihan kata kita sudah mulai kewalahan nih dengan jumlah penambahan kasus COVID-19? Sudah atau akan kewalahan menurut Anda? Apa faktanya yang Anda lihat? Ya, saya mengomentari kenaikan kasus di Indonesia. Jadi kenaikan yang normal itu dari 4.000 ke 5.000. Kemudian kenaikan 6.000 ke 8.000 itu adalah kenaikan yang sifatnya artifisial. Artifisial ada kekeliruan dari data-data baik itu dari kabupaten, di kabupaten antar kabupaten karena belum tervalidasi dengan baik. Kemudian di provinsi juga belum tervalidasi. Jadi itu kenaikannya artifisial. Oke. Nah kemudian kenaikan yang benar atau yang faktual itu harus benar-benar diciptakan. Oleh karena itu, saya minta kemudian Kemenkes memperbaiki sistemnya, kemudian Satgas juga ikut membantu memperbaiki sistemnya agar kenaikan ini bisa dilihat secara faktual. Itu yang pertama. Kedua, kalau kenaikan itu faktual, maka harus diantisipasi. Kita bisa membenahi dari dua sisi, dari pencegahannya, dari pelayanan kesehatannya. Jadi dari pencegahannya saya setuju dengan Prof. Hasbullah tadi. Kita habis-habisan memacu supaya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu ditingkatkan begitu. Bagaimana caranya? Mari kita evaluasi kenapa mereka abai, kenapa mereka tidak memakai protokol kesehatan, di mana saja harus ditentukan begitu. Jadi di mana saja kita gencarkan tentang protokol kesehatan. Yang kedua adalah di hilirnya. Di hilirnya itu menimbulkan penuhnya pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang kasusnya tinggi begitu. Di kabupaten-kabupaten beberapa sudah menyiapkan pelayanan kesehatan, rumah sakit sudah dipaksa untuk dipaksa bayangin. Jadi suatu saat kita harus benar-benar memikirkan rumah sakit darurat begitu. Walaupun tadi kata Prof. Hasbullah, kita tidak bisa menambah dokter, tapi ada dokter baru gitu. Ada perawat baru, ada bidan baru yang kita minta sukarelawannya untuk menjadi tenaga sukarelawan di Indonesia dan untuk mengisi fasilitas pelayanan darurat COVID-19 bila diperlukan. Harus sekarang. Jadi harus sekarang itu dipersiapkan, kalau tidak kita kewalahan. Oke, harus sekarang dipersiapkan. Kalau fasilitas kesehatan mungkin masih bisa dipersiapkan, tapi tadi Anda sebutkan soal tenaga kesehatan. Bagaimana caranya? Tadi Pak Hasbullah sudah sebut ada pilkada serentak 9 Desember, nanti ada libur akhir tahun yang bisa jadi penyebaran COVID-19. Kita bincangkan terkait hal ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Saudara.